Yang melatar belakangi kita berbicara tentang apa sih peran seorang bidan dalam deteksi dini hipertensi gitu ya. Karena adanya angka kematian ibu tentu. Ya, walaupun saat ini memang angka kematian ibu itu sudah turun menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020, namun ini masih jauh dari target SDGs walaupun sudah mendekati target RPJM gitu ya. Nah, tentu penyebab kematian ibu seperti yang kita ketahui bersama dan dari dulu gitu ya, tidak bergeser ini ibu-ibu bidan ini menjadi PR kita ya. Penyebab kematian tertingginya tentu oleh karena perdarahan, karena memang perdarahan itu kapan saja bisa ada gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah preeklamsi ini yang menjadi topik kita saat ini. Ternyata ini nanti bisa loh kita deteksi sehingga nanti tidak menimbulkan kematian ini. Yang kita definisikan hipertensi dalam kehamilan itu adalah di mana tekanan darah minimalnya 90 dan yang sistoliknya 140 gitu ya ibu-ibu ya. Nah, namun kalau kita berbicara preeklamsi dia nanti jadi 160 gitu kan ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang jelas adalah ada tekanan diastoliknya minimal 15 dan kenaikan sistoliknya itu minimal 30. Nah, ini kita harus benar-benar waspada. Dan ibu-ibu, kita menegakkan diagnosa kebidanan kita bahwa ibu ini hipertensi gravidarum ketika kita sudah melakukan pengukuran tekanan darah sedikitnya 2 kali dengan selang waktu 4 jam. Gitu ya, ibu-ibu. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali. Jadi bukan artian ibunya datang sekarang terus ibu tensi 160 gitu. Udah ibu hipertensi. Enggak begitu ya, Bu. Suruh dulu dia istirahat. Jadi ini yang menjadi pengingat buat kita. Sedikitnya kita ukur 2 kali selang waktu 4 jam. Jadi istirahat dulu gitu ya. Jadi ini yang menjadi pengingat untuk kita dalam webinar kali ini ya. Nah, kemudian hipertensi dalam kehamilan, jenis-jenisnya tadi Bu Tri juga sudah sampaikan ya, ibu-ibu ada hipertensi kronik, kemudian hipertensi kronik dengan superimposit, hipertensi gestasional, preeklamsi dan eklamsi. Nah, berbicara kematian ibu yang tadi kita lebih sering terpapar gitu ya, kita lebih sering mempelajarinya atau mengalaminya di lapangan dengan preeklamsi dan eklamsia gitu ya. Karena apa? Hipertensi kronik ini juga bisa menjadi preeklamsi gitu ya. Nah, ini yang sering kita jumpai di lapangan dan teori ini saya yakin Ibu bidan sudah paham betul ya. Ini kita ulas sedikit saja Bu, mengingatkan kembali bahwa hipertensi kronik itu adalah hipertensi yang menetap. Jadi sudah diderita ibu sebelum hamil timbul ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kesehatan mental ibu hamil itu perlu loh ibu-ibu kita terapkan gitu ya di dalam selama masa hamilnya ibu gitu. Karena nih dia sudah mengalami hipertensi sebelum dia hamil gitu ya. Jadi sebelum kehamilan 20 minggu sudah ada hipertensi. Namun terdiagnosa pada umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca salin. Makanya kalau ibu hamil datang kita selalu bertanya kan ya ibu-ibu bidannya, Bu, ada riwayat hipertensi nggak? Sampai keluarganya pun kita tanyakan, Bu, ada nggak riwayat keluarga yang hipertensi gitu ya? Itu bagian dari screening kita ibu bidan ya. Jadi deteksi dini kita ya termasuk dengan yang tadi kita melakukan anamnesa awal. Nah, kemudian hipertensi kronik dengan superimposit adalah preeklamsi atau eklamsi yang tadi hipertensi kronik gitu, dia preeklamsi atau eklamsi, kemudian disertai tanda-tanda proteinuri, odem dan yang keduanya pada superimposit eklamsia hipertensi kronik disertai dengan kejang. Jadi kompleks gitu ya Bu, dan ini biasanya dokter lah yang menentukan gitu ya.
Nah, kemudian hipertensi gestasional ini yang tadi di awal yang timbul akibat kehamilan gitu ya, dan ini menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan. Kalau tadi yang kronik 12 minggu ya Bu. Nah, kemudian kita lihat preeklamsi dia terjadi dari 20 minggu dengan triple. Kalau dulu kita ada triple, ada protein urin, ada odem, ada hipertensi gitu ya Bu ya, triple. Nah, sekarang itu nanti kita lihat ternyata kalau odem nggak menjadi tanda tanda pasti preeklamsi gitu ya Bu ya. Nah, kemudian tentu kalau eklamsi kita disertai ibunya disertai dengan kejang, tapi hati-hati ya Bu, apakah kejang ini karena tensinya atau karena penyebab lain, bisa karena epilepsi atau bisa karena malaria gitu ya. Nah, kemudian kita lihat saat ini preeklamsi yang tadi menjadi penyebab kematian tertinggi. Kenapa dia masih tetap ada ya gitu ya? Padahal ibu bidan nambah gitu ya, dokter obgyn nambah gitu ya, kemudian konsultan nambah gitu. Tetapi kita dalam penurunan angka kematian tadi masih lambat gitu, cenderung lambat ya, walaupun tadi saya sampaikan kita sudah bisa mengapresiasi bahwa kita sudah mengalami penurunan, tapi kita masih kalah dengan negara-negara tetangga gitu ya Bu ya, karena kemungkinan yang tadi ya, deteksi atau pemeriksaan awal kehamilan itu belum sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ketika seorang perempuan telat mengalami haid, dia langsung datang ke petugas kesehatan bidan atau dokter, gitu ya. Nah, banyak sekali ibu-ibu bidan terkait dengan penelitian-penelitian mengenai preeklamsi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini diestimasi bahwa komplikasi dari preeklamsi selama masa hamil itu 2-8% gitu ya. Nah, ini hasil studi yang mengatakan bahwa preeklamsi gitu ya, itu ada loh yang kurang dari 20 minggu. Yang tadi Bu, kronik ya, hipertensi kronik itu kurang dari 20 minggu. Itu banyak jurnalnya, ibu-ibu bidan boleh lihat gitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan preeklamsi itu lebih dari 20 minggu ya. Yang tadi ada superimposite kronik hipertensi, nih ditandai dengan gejala-gejala protein uri gitu. Nah, ini ada pemeriksaan laboratorium yang memang harus kompleks gitu ya. Sehingga ketika kita menemukan ibu-ibu pasien atau ibu hamil dengan hipertensi, mari kita rujuk gitu ya, karena dia memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa preeklamsi itu tidak tergantung pada protein uri loh ternyata. Coba ibu-ibu kita lihat nih ya. Nah, karena apa sih gitu? Karena memang sekarang penentuan protein urinya kalau hanya positif 1 nggak masalah gitu. Karena memang ibu hamil itu akan mengalami protein uri. Tetapi kita mendiagnosanya kalau protein urinya lebih dari 2 gitu ya Bu ya, lebih atau sama dengan 2, positif 2 gitu ya. Nah, preeklamsi sebelumnya selalu didefinisikan adanya hipertensi dan protein urin serta odemnya gitu ya. Nah, meskipun kedua kriteria ini masih menjadi definisi klasik preeklamsi, beberapa wanita lain gitu menunjukkan adanya hipertensi disertai gangguan multisistem Bu. Ya, menunjukkan adanya kondisi berat dari preeklamsi meskipun pasien tersebut tidak mengalami protein uri yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian jadi yang menjadi konsen kita saat ini ketika kita menemukan hipertensi ya sudah mari kita rujuk gitu ya Bu. Nah, kemudian ada banyak Bu ternyata simptom atau gejala yang dialami ketika ibu-ibu itu mengalami hipertensi gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat Bu, pusing ya. Yang utama itu pusing. Tapi ibu-ibu hamil di Indonesia rata-rata walaupun pusing dianggap itu hal yang biasa saja gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Nah, padahal itu sudah merupakan tanda bahwa dia mengalami hipertensi. Sehingga banyak sekali loh kalau ibu bidan ditanya, Bu, ibu ketemu bahwa pasien ibu ini hipertensi usia kehamilan berapa? Ada yang udah 6 bulan malah. Ya, jadi bukan 20 minggu ketemunya. Karena apa? Tadi ibunya merasa
20 minggu pusing, nggak apa-apa, itu biasa gitu kan ya. Nanti datang-datang ibunya ke ibu bidan udah 26 minggu, 28 minggu gitu, baru ketemu dia hipertensi gitu ya. Nah, kemudian ini ada banyak sekali ya Bu ya, kalau kita lihat. Nah, ini yang menjadi pengingat kita lagi ibu-ibu bidan melakukan pemeriksaan tensinya ya. Jadi Bu, posisi kita melakukan pemeriksaan tensi itu harus benar ya Bu ya, posisi pasiennya maksudnya ya. Dan jangan lupa pasiennya harus dalam kondisi sudah tenang. Jangan baru datang capek-capek ke klinik ibu, ke puskesmas gitu langsung ditensi. Nah, itu kan mempengaruhi ya Bu. Jadi pasiennya tenang dulu, kemudian silakan ibu melakukan posisi yang benar dalam menensi ya. Jadi kalau di sini disampaikan kiri kanan sebenarnya ya sama saja gitu ya Bu ya. Bedanya kan hanya sedikit, tetapi untuk mendiagnosis itu bisa gitu ya. Nah, pencegahan yang bisa ibu bidan lakukan apa? Tentu pencegahan primer ya. Kemudian ini kalau untuk sekunder dan tersier tentu bukan kita ya Bu ya. Tetapi untuk mencegah komplikasi dengan deteksi dini dengan primer tadi kita bisa melakukannya ya. Nah, dalam ANC modern maka kita dapat melakukan primary prevention ya. Nah, di sini Ibu Bidan apa yang dilakukan gitu. Tentu kita bisa mencegah timbulnya preeklamsi dengan melakukan identifikasi dan kontrol faktor risiko. Apa saja faktor risikonya? Kita lihat ya Bu ya. Nah, kalau untuk sekundari dan tersier seperti itu, ini sudah urusan mencegah proses penyakitnya. Jadi ini tidak berhubungan lagi dengan kitanya gitu ya. Jadi ini nanti dalam proses rujukan kita ya. Nah, ini tadi yang perkembangan preeklamsinya pada trimester 1 dia mulai berkembang gitu ya Bu ya. Kita tentu akan screening di sini Bu. Ibu-ibu bidan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-17 ya. Nah, harapannya tadi perempuan itu kalau sudah terlambat haidnya sudah datang kepada petugas kesehatan, khususnya dalam hal ini kita sebagai ibu bidan gitu ya. Karena apa? Sesudah 21 minggu nanti dia sudah terdiagnosis preeklamsi, sudah ada timbul gejala-gejalanya gitu ya pada trimester 2-nya sampai seterusnya gitu ya ibu-ibu. Jadi di sini yang perlu kita melakukan deteksinya. Jadi sebelum kehamilan 20 minggu kita melakukan screening terhadap faktor resikonya. Kalau dia sudah 20 minggu, di atas 20 minggu dia sudah mengalami tanda gejala preeklamsi, itu kita tentu pengawasan dengan berkolaborasi dengan dokter gitu ya Bu ya. Nah, ini dia faktor resikonya Bu yang tadi ya. Jadi kita kan tadi di awal saya sampaikan, kita selalu menanyakan ya Bu ya sampai terkait dengan riwayat keluarganya gitu ya. Nah, ini tentu kita harus menanyakan kepada ibunya apakah dulu juga pernah mengalami hipertensi seperti itu ya. Nah, kemudian ada enggak keluarganya yang mengalami hipertensi, kemudian pernah hamil kembar enggak, usia ibu lebih dari 40 tahun atau tidak gitu ya. Kemudian sampai ke budaya loh Bu di sini ya. Nah, ke budaya, kemudian berat badan ya, seperti itu ya. Kemudian ini banyak sekali hal-hal yang akan kita screeningnya seperti biasa Bu, kita melakukan anamnesa pada ibu hamil, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga kan seperti itu kita ya Bu ya, berat badan gitu, kenaikan berat badan, terus penyakit-penyakit penyerta gitu ya, itu yang harus kita tanyakan ya. Nah, saat ini usia muda itu ya tentu ini menjadi faktor resiko ya Ibu-ibu. Karena sekarang pernikahan dini banyak lagi kan ya Bu ya? Ya. Jadi ngetren lagi ya Ibu-ibu pernikahan dini. Jadi ini menjadi faktor risiko memang untuk terjadinya preeklamsi pada saat melahirkan. Dan tentu yang tadi usianya terlalu tua juga ya Bu. Ternyata kita juga perlu Bu mengetahui bahwa faktor risiko kehamilan ini akibat dari fertilisasi in vitro ya, ternyata berisiko ya Bu ya untuk preeklamsi. Jadi maksudnya di sini bayi tabung itu loh Bu, ibu bidan ya. Jadi ternyata dia menjadi salah satu risiko tinggi untuk ibunya mengalami preeklamsi. Kenapa? Ibu bidan jangan tanya saya nanti ya Bu ya.
Kenapa gitu ya? Nanti kita tanya ke patofisiologisnya bagaimana ini bisa terjadi. Nanti kita tanya ke dokter obgyn gitu ya Bu ya. Nah kemudian riwayat keluarga tadi sudah saya sampaikan. Dan ini loh Bu, ini kan menjadi faktor risiko kita bahwa banyak anak gitu ya, dia multipara gitu ya. Dan ini ada juga yang 3 kali lebih tinggi. Kalau yang nulipara, risiko preeklamsi pada nulipara itu 3 kali lebih tinggi daripada wanita dengan kehamilan sebelumnya yang tidak dipersulit oleh PE ya. Jadi ibunya sudah mengalami preeklamsi pada kehamilan terdahulu gitu ya. Nah, kemudian kalau ibunya pertama kali hamil anak pertamanya misalnya ibunya preeklamsi, ternyata risikonya 10 kali lebih besar ya untuk mengalami preeklamsi pada kehamilan berikutnya. Makanya kita selalu menanya gitu kan ya Bu ya. Bu, dulu waktu kehamilan sebelumnya hipertensi nggak ya Bu? Gitu ya. Jadi ini faktor-faktor yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi. Ini tadi sudah disampaikan oleh Putri terkait dengan kalsium ya. Untuk kita ketika kita men-screening ibu-ibu hamilnya ada hipertensi maupun tidak, tentu ibu bidan tetap memberikan vitamin ya, dan kalsium juga kita berikan kepada ibu hamil gitu ya. Nah, ini untuk penanganannya ibu-ibu bidan, untuk penanganan preeklamsi. Kalau usia kehamilannya, ini algoritmanya ya Bu, kalau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu tentu dirawat dulu gitu ya. Kalau usia kehamilannya sudah lebih dari 37 minggu boleh diterminasi gitu. Karena terkadang ibu bidan ketemunya udah dalam infarto ini, Bu Nida ya. Kadang kita gitu, ada pasien yang datang sudah 36 minggu barangkali seperti itu baru datang ke bidan kita tensi hipertensi gitu ya. Nah, tentu kita harus merujuk ya Bu karena nanti kalau kurang dari 37 minggu dia harus dirawat dulu gitu ya. Nah, kalau pada proses infartunya Bu hipertensi, tolong ibu-ibu jangan juga kita nolongnya di TPMB kita ya Bu. Kecuali memang peralatan di TPMB kita lengkap dan timnya lengkap, timnya yang utama karena ini bagian dari kegawat daruratan. Kegawat daruratan itu harus ditangani secara tim, gitu ya Bu. Karena kita nggak bisa memilih. Saya mau menyelamatkan ibunya saja lah, saya mau menyelamatkan bayinya saja, nggak bisa begitu kan ya Bu ya. Jadi ketika berbicara kegawat daruratan, karena hipertensi ini merupakan bagian dari kegawat daruratan, maka kita harus tim, gitu ya Bu. Nah, itu yang perlu ditekankan. Kemudian ini untuk manajemen konservatifnya. Ibu-ibu bidan kalau dalam proses kehamilan atau persalinan ketemu dengan hipertensi gitu sudah tinggi dan kondisi ibunya memang lemah, ibu boleh kolaborasi dengan dokter dan ibu boleh memberikan MGOS 4 karena kompetensi kita pemberian MGOS 4 itu levelnya 4. Jadi kita bisa memberikannya karena itu merupakan tata laksana awal untuk kegawat daruratan dengan kasus preeklamsi ini. Tetapi sesudah kita berikan Bu, sesuai dengan dosisnya, jangan lupa dirujuk ya. Jangan Ibu tahan di TPMB Ibu.